datang di channel saya. Kali ini saya coba untuk menunjukkan sebuah lampu darurat atau switch lampu, dan ini mereknya Mitsuyama Stick and Click, menggunakan lampu LED COB dengan daya 10 watt. Mereknya Mitsuyama, tipenya MS8508. Ini kecil ya, seperti ini bentuknya, dan ini katanya di sini terang. Kemudian di sini menggunakan 3x A3 atau triple 3 baterainya, dan portable. Oke, di sini ada petunjuk dan fitur produk. Atasnya seperti ini, di bawahnya seperti ini. Ini saya beli di toko online, harganya cukup murah, 12 ribuan. Ya, cuma 12 ribuan saya beli, dapat satu seperti ini. Sekarang kita buka apa yang ada di dalamnya. Oke, yang di dalamnya cuma seperti ini, yang lampu ya saya sebut ini lampu darurat ya, dan portable. Dan di sini di dalamnya lagi ada sebuah ini kartu ya, kartu garansinya. Cuman saya baca di sini kartu garansinya ada berapa petunjuk dan harga 12 ribuan untuk mengklaim garansinya. Cukup ribet ya, harganya cuma 12 ribuan tapi klaim garansi. Tapi di sini bagus juga, dengan barang seperti ini dia ada garansinya. Ini mungkin tidak terlalu berguna. Dan ini saya beli toko online tadi ya, harganya 12 ribuan. Apabila teman-teman sekalian ingin tahu di mana link pembeliannya, silahkan cek di deskripsi video ini. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya. Tapi saya bukan penjualnya, saya juga membelinya di toko online. LED yang digunakan hanya satu titik, yaitu jenisnya COB, tapi dia panjang gini. Di belakangnya seperti ini, dan dia katanya ini bisa ditempel ya, ini magnet yang ditempel ke besi. Kemudian di sini ada peletakan untuk baterainya. Jadi dia memiliki baterai sendiri, tidak mengambil daya baterai ke listrik, dan tidak bisa dicas atau di-charger. Ini menggunakan baterai A3. Saat pembeliannya tidak disertakan dengan baterai, ya tidak apa-apa, harganya cuma 12 ribuan. Dan saya sudah menyertakan atau menyiapkan baterainya di sini, 3 baterai A3. Ini saya siapkan 3. Pemasangan baterainya cukup mudah. Tinggal dipasang seperti ini dan pasang lagi penutup baterainya. Oke, simple dan bisa digunakan untuk lampu darurat. Kecil, ringkas, dan portable. Dan cara menyalakan lampu darurat ini tinggal ini tekan seperti ini. Oke. Nah, dia nyala, mati. Dia jadi untuk saklarnya hanya ditekan atau diposisikan. Ini mika ya. Ini mika. Di mika ini ada plastik. Dan di sini lampunya terang seperti ini. Ini cukup terang ya. Ini saya coba untuk mematikan lampu ruangan ini. Nah, ini lampu ruangan ini sudah mati semuanya dan terangnya seperti ini. Nah, seperti itu pencahayaannya cukup terang dan bisa menerangi pada saat dalam kondisi listrik mati dan tidak ada pencahayaannya. Nanti saya coba dulu, ini saya nyalakan beberapa jam ya, untuk mengetes ketahanan baterainya ini. Ini menggunakan LED COB 10 watt katanya, cukup tinggi juga kalau 10 watt ya. Kita coba saya nyalakan untuk beberapa jam, apakah bisa tahan sampai 2 jam atau 3 jam. Di belakangnya sini dia ada perekatnya di sini, jadi kita bisa merekatkannya di mana saja. Perekatnya seperti ini, jadi ini ditempelkan, jadi ini dia merekat ya. Jadi dia ada untuk perekat magnet apabila ditempelkan di besi. Dan dia ada perekat seperti ini, tempelkan, dan ini ada lemnya juga lagi ya. Jadi ini direkatkan dulu, lalu ini ditempel seperti ini. Oke, dia kuat perekatannya. Saya coba dulu untuk merekatkannya ke dinding atau kemana saja yang bisa dijadikan untuk lampu darurat. Seperti kalau listrik di rumah sedang mati, kita bisa menggunakan cahaya dari lampu darurat atau lampu portable ini. Ini lemnya saya buka dulu yang di bagian sininya. Oke, ini saya rekatkan ke bagian dinding yang ingin saya letakkan lampu ini. Coba letakkan di bagian sini. Cukup kuat perekatannya, ini cukup kuat nih. Nah, setelah ini rekatkan lampu portabelnya pas di posisi sininya. Nah, jadi dia terikat seperti ini. Tapi dia masih goyang ya seperti ini. Tapi kalau kita nyalakan, dia cukup kuat karena tidak berat juga ya. Dan kalau menyalakannya tinggal ini ditekan,
dan mematikannya seperti ini. Tapi dia juga bisa direkatkan ke besi ya. Ini kan ada magnetnya ini 2. Contohnya saya akan coba rekatkan di trali ini. Ini magnetnya tidak terlalu kuat merekat nih. Dia jatuh nih. Oke, jadi magnetnya tidak terlalu kuat merekat. Ini sudah cukup, tapi ya kemungkinan bisa jatuh. Lebih baik merekatnya menggunakan ini. Kalau ini cukup kuat, memang goyang tapi dia kuat. Nah, saya akan coba nyalakan dulu. Ini saya matikan dulu lampu ruangan ini. Nah, lampu ruangannya sudah saya matikan semuanya. Saya coba nyalakan. Nah, dia sudah menyala. Oke, ini cukup terang ya. Cukuplah menerangi apabila terjadi pemadaman listrik. Terangnya seperti ini. Dan ini cukup juga. Dan kita tidak perlu gelap-gelapan lagi. Sebenarnya kalau lampu seperti ini kan ada lampu yang portable yang bisa dicas. Tapi ini untuk darurat ini boleh saja sebenarnya. Dan bagus juga digunakan apabila dalam keadaan darurat. Dia portable, bisa dibawa kemana-mana juga ya. Sekarang saya coba nyalakan seperti ini sampai berapa jam dia bisa menyala. Saya nyalakan dulu ini kurang enak penglihatannya videonya kalau gelap. Nah, ini saya nyalakan seperti ini beberapa jam dulu sampai 2 jam sampai 2 sampai 3 jam. Sekarang waktunya menunjukkan jam 10 di sini ya, jam 21.57, jam 10 lah. Sekarang saya coba nyalakan dulu sampai jam 12 malam. Oke, sekarang sudah menunjukkan waktu 12 atau jam 00, pukul 00, jam 12 malam. Dan sudah sekitaran 3 jam, 2 jam ya, 2 jam. Sekarang masih waktu 2 jam saya nyalakan lampu ini dan dia masih terang seperti ini pada semulanya. Tapi di sini saya merasakan ini tidak terlalu panas, memang ada sedikit panasnya tapi tidak terlalu panasnya di sini ya. Dan di sini sudah nyala 2 jam dan bertahan sampai sekarang. Tinggal dimatikan seperti ini. Oke. Jadi ini cukup simple ya, ditempel dinding aja atau dibawa untuk penerangan seperti camping dan lain-lainnya, dan dia bisa bertahan hingga 2 jam. Jadi bertahan 2 jam pun dia masih terangnya seperti ini ya, seperti awal tadi ya. Ya mungkin kalau kehabisan daya kita tidak bisa mengecas, harus beli baterainya lagi. Ya cukup ribet, tapi ya tidak apa-apa, cuma 12 ribuan juga harganya. Oke teman-teman sekalian, mungkin begitu saja video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan info-info lainnya dan trik tutorial untuk teman-teman sekalian. Dan jangan lupa juga untuk like video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaannya. Sampai jumpa di video berikutnya, see you next time.